Nah, ini satu tema apa sih? Tafsir ayat 6 Ayat 6 kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, Sayyidina Muhammad bin Abdullah min waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين والمسلمات حفظكم الله. Alhamdulillah, kita masih mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk terus beribadah, berada di rumahnya, mengkaji ayat-ayatnya, mempelajari agamanya. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minal mawdhu'at, di antara tema yang banyak diperhatikan oleh Al-Quran, mendapatkan atensi besar di dalam Al-Quran dan tersebar di banyak ayat dan surat, adalah tema tentang keluarga, maudhu'ul usrah. Ini tema yang banyak menghiasi lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran. Di dalam surat, mulai dari surat Ali Imran sampai ada sebuah surat namanya Ali Imran yang artinya keluarga Imran. Maka Bapak Ibu hati-hati membacanya, nggak boleh mengatakan Al Imran. Sebagian orang mengatakan surat Al Imran. Kalau Al-Fatihah, Al-Baqarah benar, tapi Ali Imran dibaca dengan Ali Imran, surat keluarga Imran, artinya Ali keluarga Imran, keluarga Imran. Jadi sampai di dalam Al-Quran ada sebuah surat tentang keluarga Imran. Kemudian juga banyak ayat-ayat seperti di dalam surat An-Nisa. Bahkan para ulama tafsir menyampaikan tema besar, al-mawdhu' al-asasi, tema besar, tema utama surat An-Nisa, al-mawdhu' ar-ra'isi adalah ma'alim al-haya al-ailiyah, rambu-rambu kehidupan keluarga. Makanya ayat pertama surat An-Nisa sering diperdengarkan, dibaca oleh qari pada saat akdun nikah, akad nikah. Sehingga sebagian ulama mengatakan seyogianya, sebaiknya sebelum seseorang memasuki bahtera rumah tangga mempelajari dan mengkaji, memahami surat ini. Maka bagus kalau ada di antara putra putri kita atau cucu atau dari keluarga kerabat, kalau mau menikah dianjurkan untuk mengkaji. Nah, ini bagian dari mengkaji prawidin, mengkaji memahami surat An-Nisa.
Karena di dalam surah An-Nisa itu petunjuk teknis yang sangat detail tentang kehidupan rumah tangga. Kemudian juga ada di ayat-ayat yang lain, termasuk juga surat An-Nur yang membicarakan tentang rumah tangga, terkhususnya terkait dengan perempuan dan seterusnya. Ada juga surat At-Tahrim. Nah, tadi yang saya baca di muqaddimah ayat 6 surat At-Tahrim yang sering juga dibacakan sebagai pijakan dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan kalau kita membaca, mengkaji, mempelajari surat At-Tahrim, itu juga ada petunjuk-petunjuk tentang kehidupan rumah tangga. Bahkan temanya itu adalah idarah masyakil al-haya az-zawjiyah. Surah At-Tahrim mengajarkan kepada kita cara menghadapi problematika rumah tangga, atau dengan bahasa yang populer, manajemen, bagaimana cara manajemen problematika rumah tangga, problematika rumah tangga. Bagaimana kita memanage permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Karena menjalani kehidupan rumah tangga itu juga pasti dihadapkan dengan ujian, cobaan, masalah. Dan tidak masalah ketika mengarungi bahtera rumah tangga menghadapi masalah. Yang masalah itu ketika ada masalah lalu lari dari masalah. Maka tugas kita adalah memanage bagaimana mencari solusi terhadap masalah itu. Dan ada petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang itu. Ada juga petunjuk dari Rasulullah SAW. Makanya Islam ini agama yang sempurna. Dan surat At-Tahrim diantaranya tentang itu. Bahkan langsung dikasih contoh bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh Baitun Nubuwah, rumah tangga Nabi. Kan isinya diantaranya tentang teguran Allah kepada Nabi yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Makanya ayatnya berbunyi, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan semata-mata karena ingin mencari kesenangan ridho istri-istrimu. Nah, jadi tentu harus dibaca secara detail. Silakan nanti dibaca asbabun nuzul turunnya ayat ini. Intinya adalah ternyata dalam rumah tangga Nabi juga dihadapkan dengan masalah. Apatah lagi rumah tangga kita. Jadi tidak ada masalah. Justru kalau ada rumah tangga keluarga yang merasa tidak ada masalah, justru itu rumah tangga keluarga yang masalah. Kenapa? Karena hakikatnya hidup ini adalah ujian. Al-haya yal ikhtibar. Hidup ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka pasti ada masalah karena itu bagian dari ujian, cobaan. Ya? Dan kita tidak pernah bisa menghindar dari ujian itu. Dan masalah itu bagian dari ujian, cobaan. Tugas kita adalah bagaimana menyelesaikan, mencari solusi terhadap berbagai macam permasalahan dalam kehidupan rumah tangga itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi banyak sekali, bahkan bukan hanya sekedar ayat-ayat itu saja, tapi sampai di dalam Al-Quran itu dihadirkan oleh Allah contoh model-model keluarga. Bayangkan sampai ada model-model keluarga dikasih contoh oleh Allah. Tadi ada model keluarga Imran, ada model keluarga Nabi Yakub, ada model keluarga Nabi Ibrahim, ada model keluarga Rasulullah tadi, Baitun Nubuwah. Ada juga model keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Suaminya mukmin, istrinya kafirah, bahkan diantara anaknya ada yang kafir. Model keluarga Nabi Lut, yang juga sama istrinya kafir.
Tapi ada juga model keluarga Firaun. Keluarga Firaun yang istrinya mukminah. Bahkan ada juga dalam satu surat diceritakan oleh Allah prototip model keluarga Abu Lahab. Dalam surat Al-Lahab itu. Yang langsung dinas oleh Allah, keluarga ini keluarga penghuni neraka. Maka saya tulis dalam buku saya, judulnya prototip keluarga penghuni neraka. Menafsirkan surat Al-Lahab. Karena suaminya Abu Lahab diancam oleh Allah dengan langsung ayat pertamanya, tabbat yada abi lahab wa tabb. Istrinya, saya nar wa imra'atu hammalatal hatab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jadi karena apa? Karena dua-duanya suami istri ini memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Jadi sampai ada model-model keluarga, sehingga kita dikasih gambaran yang jelas, gamblang. Mau contoh seperti keluarga siapa? Mau seperti apa kita membangun kehidupan keluarga kita? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di akhir-akhir tahun seperti ini kan saat yang baik untuk kita muhasabah, evaluasi, introspeksi. Salah satu yang wajib untuk kita evaluasi adalah kehidupan keluarga kita. Bagaimana dengan kehidupan keluarga kita? Ini harus mendapatkan perhatian dalam muhasabah kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh menginginkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah? Apa yang sudah kita lakukan agar keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia di dunia dan kemudian berlanjut nanti kumpul kembali di surga? Maka disinilah penting ayat tadi, ayat 6 surat At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah tadi kita sudah sampaikan surat At-Tahrim temanya diantaranya tentang bagaimana menyelesaikan problematika rumah tangga. Nah, di sela-sela itu Allah ingatkan kepada kita keluarga orang-orang beriman apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang tua yang beriman. Wahai suami istri yang beriman. Wahai keluarga yang beriman. Apa perintah Allah kepada kita semuanya orang beriman, keluarga yang beriman? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian. Siapa keluarga kita? Anak, istri, suami, orang tua, kerabat, semua keluarga besar kita masuk dalam wa ahlikum. Apa perintah Allah? Kita diperintahkan oleh Allah dengan sungguh-sungguh untuk menjaga, memelihara diri dan keluarga besar kita dari api neraka. Bapak Ibu perhatikan ayatnya, Allah tidak mengatakan jauhkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayatnya tidak berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ibta'idu aw ab'iduka wa ab'idu ahlaka minan nar. Tidak bunyi begitu. Tapi jagalah, peliharalah, bukan jauhkan mereka dari api neraka. Kata sebagian ulama tafsir, kenapa bahasanya kita diperintah untuk memagari, menjaga, memelihara diri dan keluarga kita dari api neraka? Kata mereka, sebagian ulama tafsir rahimahumullah ketika menafsirkan ayat ini, karena seakan-akan kita ini sudah berada di penghujung neraka. Jadi jerat-jerat neraka itu sudah ada di sekitar kita. Kalau kita salah melangkah, itu tinggal nyemplung saja. Jadi ancaman neraka itu sudah ada di depan mata kita. Jarak antara kita dengan neraka itu sudah sangat dekat. Ini yang kita alami, kita lihat sekarang. Bagaimana kemungkaran, kemaksiatan, kultur, struktur, ajakan kepada neraka itu begitu banyak. Ya. Dan bahkan dibalut dengan kesenangan-kesenangan. Makanya Nabi mengingatkan, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nabi syahwat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang gak enak. Orang datang ke masjid itu tidak semuanya ringan kakinya.
kumpul seperti ini mengaji, talabul ilmi, tafaqquh fiddin, itu tidak gampang. Sementara wahufatin nabi syahwat, neraka dikelilingi dengan syahwat, dengan hal yang enak-enak, syahwat. Kadang-kadang mahal juga dibeli, mahal itu dibeli. Yang baik gratis saja nggak mau, tapi yang mahal dibeli. Nah, ini sekarang kita sudah ada di penghujung akhir tahun. Bapak Ibu lihat penawaran-penawaran untuk maksiat itu luar biasa. Beberapa tempat itu sudah full book. Beberapa ini, wah, dan biasanya sebagian besar saudara kita itu banyak yang tenggelam dalam merayakan menyambut tahun baru dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Naudzubillah. Saya pernah di salah satu daerah, kemudian ada di salah satu tempat itu pengaduan dari sebagian mereka, Ustadz, di sini kalau malam tahun baru itu bisa dipastikan itu banyak sisa-sisa bekas-bekas botol-botol minuman keras. Itu hampir pasti. Dan ternyata memang permintaan untuk minuman keras itu meningkat tajam. Justru malah di saat seperti ini. Berarti apa? Kan orang rela mengeluarkan banyak-banyak untuk maksiat, naudzubillah. Tentu tidak boleh-boleh saya seorang rekreasi healing dengan keluarga, tapi pastikan itu meningkatkan iman takwanya. Mengisi liburan untuk penguatan ketahanan keluarga itu bagus, tapi pastikan harus khalin, sepi dan kosong dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terjadi. Makanya bahasa Al-Qur'an jaga, pelihara dengan sungguh-sungguh, jangan sampai kita dan keluarga kita terjerumus ke dalam api neraka. Allah tidak mengatakan jauhkan mereka dari api neraka, tapi ku anfusakum. Bagaimana caranya? Yang dimaksud dengan ku anfusakum, muncullah beberapa tafsir para ulama. Di antaranya ada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang pakar tafsir dari generasi sahabat. Beliau mengatakan maksudnya, kalau kita sungguh-sungguh ingin menjaga, memelihara diri dan keluarga kita, anak cucu kita, keluarga besar kita dari api neraka, bagaimana? Maksudnya adalah i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah wa'muru ahlikum bidzikr yunjikumullahu minan nar. Kata pakar tafsir dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan maksud perintah Allah ini adalah i'malu bi ta'atillah. Kondisikan anak dan keluargamu itu untuk senantiasa mengerjakan hal-hal yang sifatnya mentaati Allah. Mentaati Allah. Wattaqu ma'asiyallah. Dan takutkan, jauhkan mereka dari maksiat kepada Allah. Takutlah kalian semuanya dengan maksiat kepada Allah. Wa'muru ahlikum bidzikr. Dan perintah keluargamu dengan selalu mengingat Allah, zikir. Nah, inilah yunjikumullahu minan nar. Inilah yang nanti akan menjadikan Allah menyelamatkan kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berarti Bapak Ibu, di antara hal yang perlu kita evaluasi adalah apa yang sudah kita lakukan agar keluarga kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Apa yang sudah kita lakukan agar mereka jauh dari maksiat kepada Allah. Apa yang sudah kita lakukan agar mereka senantiasa ingat kepada Allah. Bagaimana sholat mereka, bagaimana hubungan mereka dengan Al-Quran. Ini semua menjadi bahan evaluasi, yang kemudian selanjutnya kita membuat resolusi bagaimana esok ke depan kehidupan keluarga kita harus lebih baik dalam urusan ini, sehingga terjaga, terpelihara dari api neraka. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan ku anfusakum wa ahlikum nar, kata beliau maksudnya adalah apa? Adibuhum wa 'allimuhum. Kata Sayyidina Ali,
Kalau kita jujur ingin memelihara, menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka, maka adibuhum, ajari mereka adab, ajari mereka akhlak. Ini masalah etika, moral, akhlak. Ini sangat penting Bapak Ibu hafizakumullah. Wa'allimuhum, dan ajari mereka ilmu. Tentu dimulai dari ilmu agama, ilmu-ilmu yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah, mengenal dengan baik Allah, kitab Allah, rumah Allah, Rasulnya, termasuk juga ilmu-ilmu yang bisa menjadikan mereka menjadi bekal bagi meraih kebaikan dunianya, juga akhiratnya. Untuk itulah kita sekolahkan, untuk itulah kita kuliahkan. Tapi pastikan tempat sekolah anak-anak kita, tempat kuliah mereka, semua biaya yang kita keluarkan menjadikan mereka orang-orang yang nantinya dijauhkan Allah, diselamatkan Allah dari api neraka. Nah, inilah adibu mu'allimun, kata Sayyidina Ali. Pentingnya adab, karena salah satu azmah, krisis yang kita hadapi sekarang ini adalah azmatul akhlak, krisis moral ya. Kalau ditanya di Indonesia ini orang pintar banyak apa sedikit? Banyak. Tapi apakah semuanya berakhlak? Apakah semuanya bisa menjadi teladan? Nah, ini masalahnya. Ada azmatul akhlak, urusan moral. Beberapa contoh yang kita dibuat kaget di berbagai macam media, itu juga kaitan dengan moral. Meskipun itu oknum, tetapi moral. Ya, yang kemarin rame juga urusan uang palsu, salah satu kampus Islam ya. Seorang doktor, calon guru besar, termasuk tersangkanya, moral. Hubungan anak, keluarga dan ini moral. Masa ada cucu menggugat neneknya, anak menggugat ibunya, ada anak membunuh orang tuanya gara-gara nggak dikasih duit, dan seterusnya. Ini tentu membuat kita sedih, tapi inilah realitas. Oleh karena itu, kata Sayyidina Ali, di antara kesungguhan menjaga, memelihara diri dan keluarga dari api neraka dengan mengajarkan adab, adibuhum. Pentingnya adab. Makanya sampai Nabi SAW mendeklarasikan dalam hadis sahih, pentingnya adab, akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, wa fi riwayah masalihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam hadis yang lain, untuk masalihal akhlak. Jadi seakan-akan tidak untuk yang lain kecuali untuk memperbaiki akhlak. Dan saking pentingnya adab, ada seorang ulama tabi'in bernama Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak ini ulama yang luar biasa. Bapak Ibu bisa cari di Google bagaimana kehidupannya. Ulama yang ada riwayat menyebutkan beliau setahun haji, setahun jihad. Kemudian beliau itu hubungannya baik dengan tetangganya. Ulama hebat. Beliau pernah mengatakan, ta'allamtul adab 30 sanah wa ta'allamtul ilma 20 sanah. Aku belajar adab itu 30 tahun. Dan aku menimba ilmu, belajar ilmu 20 tahun. Lebih lama mana? Adab. Al-Imam Malik, Imam Malik bin Anas, yang peletak dasar mazhab Maliki, kan mazhab ada Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, ulama ahli Madinah, ulama Madinah, dan pemilik kitab hadis Al-Muwatta, mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Beliau cerita ketika kecil diajari oleh ibunya. Kata beliau, ketika aku kecil, aku ketika mau berangkat belajar, ketika sudah pakaian mau berangkat pamit kepada ibuku, dipanggil, dilihat dulu, dipastikan sudah pantas gak pakaiannya untuk menuntut ilmu. Lalu beliau cerita rahimahullah, aku dipakaikan imamah, sorban,
ketika masih kecil oleh ibuku, kemudian dipakai pakaian yang terbaik untuk mencari ilmu. Lalu kemudian dipeseni oleh ibuku ketika masih kecil itu, apa pesan ibuku? Ya bunai, wahai Ananda, ketika kamu mau belajar, mau pergi menghadap gurumu, kata ibunya, ambil adab gurumu dulu sebelum ilmunya. Ambil adabnya sebelum ilmunya. Jadi dipeseni untuk mengambil adabnya, akhlaknya. Nah ini pentingnya, makanya adibuhum. Dan ini adalah tugas kita, tugas orang tua. Selama di rumah, adab-adab Islami itu harus betul-betul diajarkan. Kejujuran, ya, bagaimana menghormati yang tua, menyayangi yang muda, birrul walidain, adab masuk rumah. Dibiasakan untuk mengucapkan salam meskipun itu rumah kita sendiri, karena ada hadis sahih Nabi menyampaikan kepada Anas bin Malik, kalau kamu masuk rumah ucapkan salam. Kenapa? Karena salam itu doa, takun barokatan ala ahlik, itu akan menjadi berkah bagi rumahmu, keluargamu. Kadang-kadang orang merasa rumahnya sendiri nyelonong saja. Nah, ucapkan salam, itu menjadi berkah, kata Nabi, takun barokah, berkah bagi keluargamu. Karena salam itu doa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setiap kita pasti mengharapkan keluarga kita diberkahi oleh Allah. Makanya doa kepada pengantin setelah akad nikah, doanya apa? Berkah. Bukan sekedar apa? Mendoakan bahagia. Doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Mendoakan kedua mempelai supaya diberkahi Allah. Barakallahu laka, semoga Allah berkahi engkau, wa baraka alaika, dan semoga Allah berkahi atasmu, wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua dalam kebaikan. Ini adalah dalam sebuah hadis ketika Aqil ibn Abi Thalib menikah, sahabat Nabi menikah, ya. Pada saat itu orang-orang pada mendoakan, doanya birrofa wal banin, semoga engkau bahagia dan dikaruniai banyak anak. Lalu diingatkan, Nabi melarang itu, diganti dengan doa tadi. Jadi tidak sekedar kita mendoakan bahagia, tapi bagaimana kita mendoakan keluarganya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya adalah adab masuk rumah itu mengundang barokah dengan mengucapkan salam. Nah, ini contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang perlu diajarkan kepada anak-anak dan keluarga kita. Wa'allimuhum, ajari mereka ilmu. Nah ini pentingnya ilmu, menuntut ilmu. Tentu saja yang paling penting dan utama adalah ilmu menanamkan nilai-nilai keimanan, mengenalkan Islam, ilmu yang bisa mendekatkan, mengenal Allah dengan baik. Itu harus dasar-dasar nilai keimanan ini harus diajarkan. Nah, kalau kita tidak mampu, Bapak Ibu, ya pilihkan sekolah yang terbaik yang bisa mengenal Allah dengan baik. Kadang-kadang ada keterbatasan ilmu kita. Tapi kalau mampu, memang harusnya tugas mengajar itu adalah orang tua pertama. Maka dikenalkan, dipraktekkan sunnah-sunnah ketika menyambut kedatangan bayi. Sunnah istiqbal maulud itu juga bagian dari cara petunjuk guidance dari Nabi untuk menjadikan keluarga anak-anak kita soleh dan solihah. Itu wa'allimu, ajari mereka ilmu. Bagaimana mereka bisa membaca Al-Quran, bisa sholat dengan baik, memahami kewajiban sholat sebagai fardu ain. Fardu ain itu kan masing setiap individu wajib. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah untuk itulah kita sekolahkan, kita kuliahkan. Ini adalah cara untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan ku anfusakum wa ahlikum nara, neraka itu kapan? Neraka itu adalah masa depan. Neraka itu hari esok.
Oleh karena itu, salah satu evaluasi kita, introspeksi kita adalah kekurangan-kekurangan yang ada hendaknya kita jadikan sebagai pijakan untuk membangun masa depan kehidupan keluarga yang lebih baik. Inilah saatnya untuk mentajdid, memperbarui komitmen dalam rangka membangun masa depan kehidupan keluarga yang lebih baik. Sehingga ke depan anak-anak kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh perilakunya, akhlaknya itu menjadi orang-orang yang dijauhkan dari api neraka. Berarti kalau dijauhkan dari api neraka, berarti kita berharap mereka semuanya nanti masuk surga. Kan begitu. Berarti kita harus ajarkan amalan-amalan yang menjadikan mereka menjadi ahlul jannah. Nah, inilah tugas kita. Ya, karena itu ini juga bagian dari resolusi yang harus kita buat untuk masa depan kebaikan kehidupan keluarga kita. Dan kenapa? Makanya begitu banyak petunjuk Allah, taujiah Allah tentang keluarga. Karena Bapak Ibu hafizakumullah, ini masalah banyak disinggung, diperhatikan oleh Al-Quran, oleh Allah, termasuk ayat tadi. Karena keluarga ini sangat penting pengaruhnya bagi kebaikan dan keberkahan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Makanya mendapatkan perhatian besar. Li'annal usra, karena keluarga itu asas al-haya al-ijtimaiyah. Dia pondasi kehidupan sosial. Faquwatil mujtama' biquwatil usra. Maka kuatnya masyarakat, bangsa dan negara karena kuatnya ketahanan kehidupan keluarga. Sebaliknya, rapuhnya ya bangsa masyarakat, mundurnya bangsa masyarakat juga karena kemunduran dan kerapuhan kehidupan keluarga. Makanya sampai ada ungkapan bangsa dan negara yang kuat berawal dari keluarga yang taat. Jadi kalau sekarang kita melihat Indonesia, nggak tahu Bapak Ibu menyimpulkan Indonesia ini baik-baik saja atau tidak baik-baik saja atau belum baik-baik saja. Kalau kita menganggap atau mengakui Indonesia belum baik-baik saja, berarti karena keluarga Indonesia belum baik-baik saja. Maka harus kita perbaiki, kita evaluasi, introspeksi, dan kemudian kita bangun komitmen bersama untuk membangun masa depan kehidupan keluarga kita yang lebih baik. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Sehingga kalau keluarga Indonesia, keluarga kita baik, maka insya Allah akan berdampak pada kebaikan kehidupan bangsa dan negara. Bapak Ibu hafizakumullah. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu, selain ayat ini, ya, selain ayat ini, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, memerintahkan kita untuk memperhatikan masa depan kebaikan kehidupan keluarga kita, anak cucu kita. Yaitu diantaranya ayat 9 surat An-Nisa. Bahkan di dalam ayat itu dijelaskan ketika kita memikirkan dengan sungguh-sungguh untuk kebaikan masa depan kehidupan keluarga kita, itu termasuk takwa kepada Allah, termasuk sifat orang yang bertakwa. Jadi takwa itu tidak hanya dimaknai terbatas hanya pada ibadah-ibadah mahdhah saja. Apa Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 9 surat An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kenapa ini ayat ada hubungan dengan keluarga? Karena ada kata dzurriyyah itu. Makanya di antara doa Nabi Zakaria apa? Minta anak keturunan yang baik itu, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dzurriyyah, anak keturunan yang baik. Makanya ayat ini ada hubungannya dengan keluarga.
Apa terjemahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku, hendaknya orang-orang, kita semuanya, para orang tua, keluarga merasa khawatir, takut. Law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Apa yang kita takutkan dan khawatirkan? Kita takut, khawatir ketika meninggalkan di belakang kita nanti ke depan anak cucu keluarga yang lemah, generasi yang lemah. Bapak Ibu perhatikan di situ Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi lemahnya dalam urusan apa. Berarti maknanya umum. Kita harus khawatir masa depan anak cucu kita, mereka kita tinggalkan dalam keadaan lemah akidahnya, iman, takwanya, lemah ilmu pengetahuannya, lemah ibadahnya, lemah akhlaknya, termasuk juga lemah ekonominya. Makanya harus dipikirkan dari sekarang. Para orang tua tentu harus mengalokasikan dari anggarannya untuk juga kebaikan masa depan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kuat ekonominya. Untuk itulah disekolahkan, dikuliahkan, diajari skill dan seterusnya. Jadi lemah dalam semua urusan. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk menghadirkan rasa khawatir, ketakutan. Jangan merasa berada di zona aman. Biarin Ustaz, nanti terserah mereka lah ke depan seperti apa. Kita mengalir aja lah. Mau jadi apa ke depan itu. Nah, harus ada planning. Maka dari sinilah ketika kita merasa khawatir dan takut, untuk itulah kita persiapkan dengan baik. Karena kita takut mereka ke depan menjadi orang yang lemah iman takwanya, maka kita ajari nilai-nilai keimanan. Di rumah, di antara agenda pendidikan keluarganya adalah dikenalkan Allah, diajari sholat, diajari untuk belajar Al-Quran, dan seterusnya. Karena kita merasa khawatir nanti kita tinggalkan mereka, lemah ilmu pengetahuannya, untuk itulah kita sekolahkan, kita pilihkan ya, guru sekolah yang terbaik untuk mereka memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang baik sebagai bekal mereka di masa depannya. Karena kita merasa khawatir, takut ke depan nanti kita tinggalkan mereka, akhlaknya lemah, maka kita ajari tadi adab, akhlak dari sejak dini, dimulai dari di rumah. Kita sendiri berusaha dengan sungguh-sungguh menjadi orang tua yang teladan dalam urusan akhlaknya, akhlak yang baik, dan seterusnya. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita untuk memikirkan masa depan anak cucu kita, dzurriyyah kita, keturunan kita. Nah, para pemimpin juga harusnya seperti itu juga. Bagaimana memikirkan masa depan generasi-generasi ke depan. Tidak hanya memperkaya dirinya hari ini, kemudian ditinggalkan hutang kepada masyarakatnya, sehingga puluhan tahun generasi-generasi ke depan ini ya, dibebani oleh hutang. Tidak hanya mikir untuk bagaimana mendapatkan pendapatan dengan cara yang cepat, ternyata itu kebijakan mencekik masyarakat dan seterusnya. Inilah yang sekarang lagi dilakukan, bagaimana mencari solusi-solusi untuk menambah pendapatan income negara dengan cara-cara instan. Maka lagi rame sekarang apa itu Pak? PPN apa itu? Itu PPN. Ya angkanya kelihatannya murah, 1%. Tapi di Indonesia itu sudah pasti kalau ada kenaikan pajak, pasti yang lain pasti udah. Sekarang aja udah mulai ancar-ancar gitu. Sebagian sudah mulai ancar-ancar. Estimasi ini kenaikannya ini.
dan seterusnya. Ini falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Apa kata Allah? Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah dan hendaknya mengucapkan ucapan yang benar. Ada dua penafsiran ulama tentang falyattaqullah. Yang pertama, kata sebagian ulama tafsir, maka di antara cara yang efektif, cara yang penting agar nanti kita meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan kuat dalam semua sisinya adalah menanamkan nilai-nilai takwa. Mendidik mereka sejak dini menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Takwa inilah yang akan bisa menyelesaikan segala persoalan. Ketika dihadapkan dengan persoalan zaman, kemajuan, modernisasi apapun, dia dengan takwa itu dia mampu menghadapinya. Kalau ada masalah, Allah berikan solusi. Itulah janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau bertakwa anak cucu kita, keluarga kita, maka Allah janjikan rezeki yang tanpa diduga. Kalau ada masalah, yaj'al lahu makhraja, selalu ada solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Kalau bertakwa, Allah pasti jadikan urusannya jadi mudah. Maka falyattaqullah berarti pastikan semua kegiatan, aktivitas, urusan-urusan keluarga kita, harta yang kita belanjakan, waktu yang kita korbankan, tenaga yang kita peras, pastikan semuanya bermuara menjadikan anak cucu keluarga besar kita menjadi orang-orang bertakwa, karena inilah yang akan menyelamatkannya. Yang kedua, ada penafsiran yang lain, apa? Falyattaqullah, ketika Allah memerintahkan kita orang tua semuanya untuk merasa khawatir meninggalkan anak cucu kita ke depan dalam keadaan lemah, lalu ditutup dengan falyattaqullah, perintah takwa. Ini memberikan pelajaran penting bahwa ketika kita memikirkan dengan serius mempersiapkan anak cucu kita, keluarga kita menjadi generasi yang kuat dalam semua sisinya, itu bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita memaknai takwa itu hanya terbatas pada urusan ibadah-ibadah mahdhah saja. Betul salat itu takwa, betul puasa Ramadan itu membangun takwa, betul tilawatul Quran membangun takwa, dan seterusnya. Tapi ingat, ketika mempersiapkan mereka menjadi orang yang berilmu, yang manfaat ilmunya, itu takwa. Mengajarkan adab akhlak yang mulia itu bagian dari takwa. Ketika mempersiapkan mereka menjadi orang yang kuat ekonominya, ya, kuat ekonominya itu juga bagian dari takwa, dan seterusnya. Waliyaqulu qaulan sadida. Jadi itu adalah kaitan dengan makna itu. Kemudian Bapak Ibu hafizakumullah, ternyata Rasulullah SAW juga menyemangati kita untuk memikirkan masa depan, termasuk masa depan anak cucu dan keluarga kita. Dan kalau bicara masa depan, ya, termasuk yang kita evaluasi dan kita rencanakan untuk kebaikan masa depan keluarga kita, termasuk diantaranya adalah masa depan itu ya hari esok, seterusnya, tahun depan, tahun berikutnya, 5 tahun lagi, termasuk adalah kehidupan setelah mati. Itu juga bagian dari masa depan. Akhirat itu juga masa depan. Seperti tadi, jaga dan pelihara diri dan keluarga kalian dari api neraka. Kapan api neraka itu? Nanti. Itu bagian dari masa depan di akhirat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang tua yang cerdas adalah yang selama hidupnya di dunia sungguh-sungguh untuk mengendalikan hawa nafsunya. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Mengisi kehidupannya di dunia digunakan untuk memperbanyak dalam memproduksi amal soleh untuk kebaikan masa depannya, masa depan keluarganya, anak cucunya, termasuk lima ba'dal maut, yaitu untuk kehidupan setelah kematian. Jadi bagaimana anak cucu kita nanti, mereka juga ketika berada di alam kubur mendapatkan naimul qabr. Nah, itu juga udah dipikirkan. Ayat 18 surat Al-Hasyr,
ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa manusia merenung, memikirkan, muhasabah apa yang sudah dilakukan untuk menyongsong masa depannya, apa yang sudah dikerjakan untuk menyongsong masa depan kebaikan kehidupan keluarganya, anak cucunya. Nah, para ulama tafsir mengatakan ghadin di situ adalah hari akhirat, di akhirat. Ini juga harus kita pikirkan. Terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu ini yang harus kita evaluasi dan kemudian kita rencanakan dengan matang, menyongsong masa depan kebaikan kehidupan keluarga kita sehingga ke depan lebih baik. Dan diantaranya selain ikhtiar usaha-usaha tadi, diantaranya juga jangan pernah lupa selalu menyertakan dalam doa-doa kita anak cucu kita. Kita ikhtiari dengan ikhtiar zahir tadi, tapi juga dibarengi dengan kesungguhan kita mengetuk pintu langit dengan doa dan munajat kita. Makanya diantara doa yang diajarkan Al-Quran, ajarkan Allah dalam Al-Quran, untuk selalu kita baca sebagai bagian doa keluarga adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ini doa keluarga. Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, menyertakan keluarganya. Allah jadikan aku dan anak cucuku, keluarga besarku, menjadi orang-orang yang rajin mendirikan sholat. Jadi selalu sertakan. Di antara sebagian ulama berdoa kepada Allah, doanya Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wala taj'alna wa iyyahum min alidh dhairi wal khudlan. Boleh. Ya Allah, jadikanlah aku, anak cucuku, keluarga besarku orang-orang ahli ilmu, ahli kebaikan, ahli Al-Quran. Jangan jadikan kami dan mereka orang-orang ahli keburukan dan ahli yang kehinaan. Ini juga boleh. Ini di antara doa. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kekurangan kita yang lalu, dan semoga ke depan kita semuanya dimudahkan Allah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi keluarga yang lebih baik, menjadi hamba Allah yang lebih baik dalam semua sisinya, dan akhirnya termasuk juga keluarga kita, dan akhirnya kita semuanya menjadi keluarga yang bahagia di dunia dalam balutan barokah dari Allah, dan nanti dikumpulkan Allah kembali bersama dengan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dzin alim. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.